Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 2, jam 14 kita mulai aja ya. Eh, Bapak Ibu semua yang mengikuti Zoom, saya terima kasih sudah berkenan gabung walaupun agak mendadak Zoom-nya ya. Tapi mudah-mudahan nanti ini menjadi sebuah pentingnya kenapa kita laksanakan Zoom. Bapak Ibu sekalian, hari ini berkaitan dengan adanya eh, platform plnpeduli.id, yaitu tentang dashboard UMK yang dibuat oleh PLN. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, PLN ini secara nasional itu mengembangkan eh, pola pembinaan UMKM terpadu. Jadi semua itu nanti akan dikontrol oleh PLN pusat. Jadi tidak hanya kita di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini, tapi juga nanti seluruh Indonesia juga akan sama terpantau gitu. Nah, untuk itu dalam beberapa hari terakhir eh, kami selaku pengelola HUB OMK PLN UID Kalsel Kalteng diminta untuk melakukan pendataan data yang juga kemarin kita minta ke Bapak Ibu ngisi. Dan Alhamdulillah ada beberapa yang bisa ngisi sendiri, dan yang kurang atau ada kesulitan ngisi, Alhamdulillah kita bantu. Nah, izinkan saya share dulu ininya screen-nya ya. Saya coba share aplikasi. Bapak Ibu ada lihat ya, screen-nya nih ya. Screen-nya bisa lihat ya. Nah, ini adalah data terakhir eh, yang sudah mengisi formulir online di pln.id itu jumlahnya ada 319. Nah, tapi ini sebagian besar saya bantu ngisinya untuk awal karena memang sepertinya memang ada kesibukan atau kesulitan. Nah, dari 319 itu ada 105 yang sudah approve, yang sudah terverifikasi dan sudah isinya sudah betul. Data-datanya sudah betul. Nah, kemudian ada 214 yang masih harus revisi. Umpamanya karena saya tidak mempunyai data nomor KTP NIK-nya sehingga kosong itu, sehingga itu harus direvisi. Kemudian ada juga yang data omsetnya belum belum ada, belum tampil, sehingga masih kosong data omset ataupun belum ada mempunyai uploadan NIB, NPWP dan sebagainya dasarnya itu. Jadi semua itu masih perlu direvisi. Jadi mudah-mudahan nanti kita sampai jalan bisa merevisi yang masih belum di-approve ini. Nah, kemudian saya coba share lagi tentang program dari PLN. Bapak Ibu sekalian, nanti di plnpodri.id itu akan dilaksanakan penilaian ya, penilaian bagi pelaku usaha mikro kecil itu yang namanya kurasi. Jadi kurasi itu yang pertama, tahap pertama itu adalah terkait produk mitra binaan. Jadi di situ akan dilihat nanti eh, perizinannya, kemudian produknya, foto produknya, kemudian pemasarannya dan sebagainya. Nah, nanti eh,
kalau ini lolos di kurasi pertama ini, nanti para pelaku MK oleh PLN Pusat itu akan dimasukkan ke dalam produk-produk yang lulus katalog produk unggulan. Jadi akan dimasukkan ke dalam katalog produk. Makanya diminta juga ada data data harga dari produk selain fotonya. Kemudian juga akan mempunyai kesempatan untuk mengikuti pameran atau expo di tingkat lokal, misalnya di tingkat kabupaten kota atau provinsi gitu. Nah, ini semuanya dinilai dari data-data yang dikirim oleh Bapak Ibu sekalian di ini di plnpeduli.id-nya. Jadi kalau bisa fotonya tuh yang bagus-bagus gitu dan di produknya dibanyakin aja sesuai produksi. Nah, kemudian juga jangan lupa dilengkapi misalkan ada ini ada media sosial, kemudian ada marketplace yang diikuti. Mungkin ini perlu saya contohkan aja nanti saya tampilkan bagaimana kurasinya itu ya. Saya coba share screen di ininya di. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dashboard saya sebagai fasilitator. Jadi di sini saya mempunyai tugas membukakan akun, kemudian melakukan verifikasi dan juga berperan dalam hal kurasi. Saya akan contohkan tadi sudah ada yang saya coba untuk kurasi, ya. Nah, ini contohnya saya mencoba mengkurasi cemilan. Ini cemilan. Nah, di sini adalah data-data dari cemilan. Nama usahanya cemilan, NPWP-nya ada, NIB-nya ada. Ini saya hari ini melakukan evaluasinya. Nah, ini nama brandnya, kemudian ada nomor HP-nya. Nah, berikutnya, nah di sini sudah langsung di, dinilai apakah mempunyai PRT. Nah, jadi saya sudah ada, kemudian coba kita lihat PRT-nya. Nah, ini kelihatan PRT-nya atas nama Muhammad Ansari, ya. Nah, ini yang kemarin yang diupload ya Bapak Ibu diupload waktu mengisi data sehingga akan muncul sehingga bagi kuratornya bagi kurator nanti akan bisa melihat betul enggak PRT-nya. Nah, kemudian SIUP surat izin usaha perdagangan. Nah, Bapak Ibu ini sudah saya komplain dengan pihak PLN pusat tadi pagi bahwa SIUP itu sudah tidak ada lagi karena diganti dengan adanya NIB. Nah, mestinya mereka di sini mencantumkan NIB apakah sudah ada. Nah, karena NIB-nya sudah ada, ya, dan itu pengganti siup, maka di sini yang saya centang. Nah, nah, karena di sini filenya mintanya NIB, berarti harus NIB. Nah, cuman karena di sini belum ada file file NIB di punya saya lah, saya nggak bisa mengupload. Jadi itulah nanti apa bagusnya nanti ada satu-satu saya coba hubungi nanti untuk bisa mengirim filenya. Jadi saya biarkan dulu belum ada. Nah, kemudian kalau dokumen lain ada, bisa ditambahkan. Nah, kemudian untuk penilaian tahap selanjutnya adalah halal, karena memang halalnya sudah ada di sini dan bisa dilihat dari dokumen yang diupload. Ini ada halalnya, ya. Jadi sudah betul ada. Nah, kemudian BPOM-nya kan belum ada, HKI belum ada, SNI belum ada, ISO belum ada, SPK belum ada. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya bagian Go Digital. Go Digital ini merupakan sebuah apa peringkat usaha mikro kecil yang memang sudah memanfaatkan
teknologi digital untuk terutama di media sosialnya ya untuk promosi bisnis. Nah, kalau misalnya ada akun di TikTok di sini diisi karena waktu waktu mengisi kemarin, kemudian ada Facebook ini Cemilan ini punya akun di Facebook, kemudian ini WhatsApp-nya sudah bisnis, kemudian ada Instagram dan Twitter. Twitter kosong, Twitter kosong. Nah ini, sekarang coba yang berikutnya. Nah ini adalah go online namanya. Ada mempunyai toko di online, jadi go online atau e-commerce. Di Tokopedia kosong, Shopee ada, kemudian di Padi ada, di PLN Marketplace ada, di Blibli kosong, Bukalapak kosong, Lazada kosong. Jadi ingat, sebaiknya cantumkan di sini pakai link. Jadi https titik dua garis miring double. Nah itu, jadi lebih baik seperti itu. Jadi biar mereka bisa langsung cek, ya. Ini coba kita contoh ya. Ini kita cek betul gak? Ini di Shopee kita coba cek di Shopee. Waduh, saya harus login. Nggak bisa, jadi harus login di sini. Akun saya di mana ya? Harus login. Saya berintinya seperti itu ya, eh, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian kalau sudah ini, coba kita next, apalagi yang mereka nilai. Nah, di sini ada penilaian mengenai produk ya. Yang pertama itu brandnya apa ada. Kemudian kemasan, kemasannya apakah ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Nah, ini agak sulit mengatakan memisahkan ya memberi pengertian kemana yang mana sih yang nggak ramah lingkungan yang mana rata-rata packaging itu kan semuanya bahannya ya itu sehingga tadi saya sudah dapat kesepakatan bahwa seperti produk yang cemilan ini itu dianggap ramah lingkungan karena memang umum dipakai. Nah, ramah lingkungan kemudian desainnya itu menarik atau tidak. Kalau menarik nanti poinnya akan ke sini 10 nilainya. Kalau tidak menarik, kalau setengah 5, kalau tidak menarik 0. Nah, itu. Kemudian ini desain. Kemudian secara umum, secara total kemasannya sangat aman dan rapi, ya. Kalau apa setengahnya kurang ramah, kurang rapi di sini nilainya. Gitu. Nah, di sini juga ditanyakan berapa jumlah reseller. Jumlah reseller misalnya selain ada punya apa toko-toko secara online juga ada reseller, baik itu yang offline maupun online. Nanti tinggal dicantumkan di situ. Nah, kemudian foto produk. Apakah foto produk sudah ada? Karena sudah diupload, maka ada tandanya di sini. Coba kita lihat fotonya. Nah, ini fotonya produknya. Jadi, kurator bisa langsung menilai dari sini kemasannya. Jadi, Bapak Ibu sebaiknya kalau mau upload foto seperti ini. Jadi, tampak full gitu ya. Bisa mudah untuk dinilai. Jangan nanti miring-miring atau agak tersembunyi atau ada bagian-bagian lain. Nah, ini sepertinya bagus ini. Ya. Nah, ini yang keripik pisang rasa coklat. Harganya 19.000. Nah, kemudian ada yang rasa vanila. Coba kita lihat rasa vanila. Nah, seperti ini. Rasa vanila. Ya. Jadi silahkan diupload sebanyak-banyaknya foto produknya lengkap dengan harganya sesuai dengan produk yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau sudah nanti akan kita lihat. Di sini ada penilaian foto. Jadi foto-foto tadi kita akan dinilai. Kalau baik nilainya 15, kalau kurang baik nilainya 10, nah kalau buruk 0,5 kurang nilainya. Nah, nanti kalau di next berikutnya di sini akan kembali waktu ada input kemarin jumlah pegawainya berapa, tenaga kerjanya,
kemudian pelibatan tenaga kerja setempatnya berapa, kemudian omsetnya berapa. Omset ini omset per bulan, tapi rata-rata dalam 3 bulan. Nah, kemudian kapasitas produksi berapa? 1.500 umpamanya. Kemudian ada enggak pinjaman? Pinjaman ini yang kredit secara resmi ya. Kalau cuma minjam sama mertua enggak apa-apa, aman. Nggak usah dicantumkan. Nah, nilai aset. Nah, ini tinggal berikutnya. Nah, di sini ada semacam penilaian keaktifan eh, pelaku UMK berinteraksi dengan hub, dengan kami. Apakah aktif mengikuti pelatihan yang diberikan? Kemudian, apakah aktif dalam pendampingan coaching atau mentoring? Kemudian, apakah aktif berkomunikasi dengan fasilitator? Di sini ada penilaiannya. Ya. Kemudian, apakah pernah mengikuti sharing session atau apakah pernah mengikuti kegiatan expo? Nah, ini di sini ada. Ini biasanya kami nanti dilakukan wawancara nanti supaya untuk menambah penilaiannya. Nah, ini berikutnya. Nah, tinggal di sini akan kelihatan reviewnya kurasi satu. Review ketahuan apa nilainya berapa gitu. Nah, itu. Ini saya balik ya, nggak kalau submit nanti kasihan si ini langsung nilainya jatuh nanti si cemilan sini. Jadi nggak saya submit, saya sebelumnya aja, nanti saya langsung keluar. Nah, seperti itu proses kurasi ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita nggak terlalu lama nanti. Yang penting saya akan memberikan pendahuluannya aja. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Halo, Bapak Ibu. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam, silahkan. Dapur Yusfa. Ya, ini kan saya KTP itu kan apa beda dengan tempat usaha. Namanya rumah masih ngontrak ya Pak ya. Hmm. Pertama itu juga. Terus yang kedua itu kan kemarin halal untuk yang gegecak beban 6 itu karena yang sudah 2022 pertama saya bikin, 2023-nya nggak bisa lagi bikin pakai nama saya, pakailah nama anak saya. Cuman tetap kapasitasnya atas nama Dapur Yuspa. Apakah itu akan jadi kendala, Pak? Ada lagi, Ibu? Itu aja. Sementara itu aja, dua macam itu aja cukup dulu, Pak. Oke, Ibu. Baik, jadi begini Bu, untuk masalah perbedaan KTP dengan tempat usaha itu udah biasa sih ya. Tapi yang kita pegang biasanya kalau tempat usaha itu kita pegang yang ada di NIB-nya. Sesuai dengan ini koordinatnya itu kita pakai IMB-nya. Tapi kalau 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 misalkan tempat tinggal si pemilik itu kita sesuaikan KTP yang saat dimasukkan datanya. Jadi datanya dikirim ke kita itu yang kita pakai. Jadi kalau masalah sertifikasi itu aman aja Bu, nggak masalah nanti. Dan kita juga mengupload kan cuma satu aja nanti. Jadi walaupun kita beberapa produk kan sertifikat halal ada lain-lain, kita satu aja yang diupload. Nah, itu yang diupload itulah nanti yang akan menjadi menjadi penilaian bahwa sudah ada sertifikat halalnya gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti. Nah, Eh, nah, ini potong Pak sebentar. Itu yep. kan NIB-nya itu belum sempat saya update ke alamat yang baru kan karena saya ini kan baru sembuh sakit Pak, belum sempat ngurus mengupdate yang alamat baru yang usaha ini. Apakah itu akan jadi kendala di kemudian hari Pak? Saya rasa tidak karena NIB ini unik Bu. Jadi nggak ada orang yang bisa menyamai. Jadi walaupun nanti Ibu update tempat tinggal, ya itu nomornya tetap tuh nomor NIB-nya nggak ada berubah. Itu memang unik. Oh, oh, nggih, siap. Makasih banyak Pak. Sama-sama. eh Bapak Ibu sekalian, saya tadi mungkin kelupaan ya informasi.
nanti untuk di marketplace yang PLN Mobile juga nanti akan integrasi dengan di ini di plnpeduli.id, tapi ini formatnya masih dibahas di pusat di Jakarta. Karena begini, PLN marketplace PLN Mobile itu dikelola oleh pihak ketiga ya Bapak Ibu, oleh sebuah perusahaan yang memang mereka menghandle urusan digitalisasi di PLN, termasuk itu apa langganan apa provider internet provider Iconet itu yang merek PLN itu, nah itu yang mereka yang ngelola. Jadi sekarang ini memang ada gap gitu ya, ada gini, ada permasalahan apa ya? Mereka orientasinya bisnis, nah sementara kalau di PLN sini orientasinya kan pembinaan. Jadi tadi juga saya sudah dalam meeting pagi tadi saya sampaikan bahwa kalau begini kakunya saya bilang PLN apa marketplace PLN Mobile itu nggak ada yang bisa saya bilang seperti ini. Sedang kita kan orientasinya pembinaan. Ada beberapa pelaku yang terima email ditolak tapi nggak ada alasannya. Saya bilang kenapa? Nah itu, jadi ini lagi mereka tampung, lagi mereka pelajari, dan mungkin nanti produk-produk yang bisa jualan di marketplace PLN Mobile itu adalah produk-produk dari OMK yang terdaftar di plnpeduli.id ini nantinya. Mudah-mudahan nanti bisa dipercepat. Jadi karena apa pengawasannya juga nggak maksimal. Ada yang jualannya nggak sesuai dengan produk-produk OMK gitu di marketplace itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ini mumpung kita masih ada waktu nih. Jadi eh, ini mungkin di apa penilaian-penilaian ini mungkin akan dilakukan segera oleh PLN. Ya, saya sih masih menunggu wait and see apakah saya masih mendapatkan perpanjangan program kontrak atau enggak. Tapi ini kewajiban saya menyampaikan buat Bapak Ibu sekalian itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa nih? Titik BA Bakri. Iya, titik Babekri Pak. Ini Hmm. Pak, saya mau kendalanya di sini aja Pak ya. Kok setiap kali saya daftar submit kan itu network error terus Pak. Gimana itu Pak solusinya Pak? Jadi begini, network error itu berkaitan dengan jaringan dan sistem. Jadi mungkin, oh sebentar, Masnya pakai laptop, pakai HP? Pakai HP Pak. Pakai HP. Nah itu mungkin karena ada cookie, ibaratnya cookies ya. Itu jadi kadang-kadang seperti itu. Saya juga sering gitu, tapi biasanya saya refresh gitu di browser, browsernya kan kalau saya pakai laptop sih, jadi nge-refreshnya enak. Nah itu biasanya eh, sembuh sembuh sudah ini nggak ada lagi network errornya itu biasanya karena jaringan Mas. Jadi nah kadang-kadang jaringan waktu pertama kita ngupload submit itu pas ada jaringannya itu jaringan gangguan. Nah lalu kemudian begitu kita submit kedua si si device kita kamu HP kita tuh ngingat gitu loh, oh yang ini nih ada gangguan padahal sebenarnya enggak. Nah jadi itu cookies namanya, jadi biasanya tuh kalau di refresh dia hilang ingatannya, hilang hilang gitu loh memori yang itu. Nah itu tapi ya tergantung masing-masing juga ya. Ada beberapa juga yang nggak bisa apa-apa, ya udah saya bilang serahkan ke saya, kirim file apa filenya apa semua, saya yang tuntaskan, alhamdulillah selesai. Jadi nanti gampang aja Mas. Nanti kalau memang ada kesulitan apa di WA saya aja. Apa yang kesulitannya, misalkan upload foto, nah kirim fotonya ke saya, info harganya. Nah, tetapi itu harus balik lagi. Saya harus kembali mengupload dokumen seperti NIB dan NPWP. Biasanya diminta lagi diupload ulang gitu. Karena apa dia dia melihat, oh ini bukan bukan yang kemarin gitu, yang ininya yang meng-loginnya gitu ketahuan dari IP-nya, mungkin IP addressnya ketahuan, jadi gitu. Oke, siap Pak. Nanti Itu saya siap bantu nanti. oke, nanti saya kirim Pak ya file-filenya ya. Ya boleh, nanti apa kesulitannya sampaikan aja saya. Oke, makasih banyak Pak ya. Yo sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya?
mungkin Bapak Ibu bertanya apa sih gunanya gitu kan? Ada nggak yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya saya nggak jawab. Apa gunanya sih ngikut di PLN peduli.id? Ya Pak, ini Pak mau nanya lagi Pak Iya, mengenai ini bantuan dari PLN ID ya, PLN Peduli itu Pak. Apakah ada bantuan untuk UMKM UMKM Pak? Karena kan secara finansial kita emang punya, tapi kan untuk ke UMKM kan kayak beli kemasan atau cetak kemasan itu kan lumayan mahal Pak ya. Apakah ada bantuan gitu Pak? oke. Jadi ini memang pertanyaan yang mungkin banyak ingin ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, PLN itu memang ada program namanya TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, tetapi program-program itu biasanya ditangani oleh bagian-bagian yang berbeda. Jadi ada sub-sub di perusahaan PLN yang menangani eh, tanggung jawab sosial dan lingkungan tadi, atau bahasa Indonesia itu CSR-nya. Nah, tugas saya ini adalah memberikan data. Jadi ini kan karena nanti ruang lingkupnya Kalsel Kalteng, saya memberikan data ini adalah para pelaku usaha mikro kecil yang masuk dalam binaan. Nah, biasanya mereka jika ada program, mereka akan langsung mengambil dari data-data tersebut. Kemudian bentuk-bentuk bantuannya itu saya tidak bisa memastikan apa gitu. Biasanya mereka yang akan menghubungi langsung. Sebagai contoh, di daerah Murung Kenanga di Martapura itu di klaster gitu, dijadikan sebuah komunitas, lalu di sana dibantu dengan pola pengembangan wilayah. Nah, kemudian saya mendengar kemarin ada juga dari anggota kita yang dibantu kemasan, tapi dia berbentuk komunitas. Kalau tidak salah kemarin komunitasnya itu apa, keripik tempe di daerah jalan apa itu ya, daerah Jalan Kebun Karet itu. Nah, saya sendiri tidak tahu. Nah, ternyata mereka dari data saya dicoba ditelusuri, di mereka jadi ternyata ada komunitasnya sehingga dibantu kemasan. Nah, itu eh, Mas, saya tidak bisa memberi kepastian apakah ada bantuan apa. Nah, kalau mengenai finansial dulu memang PLN ada dulu mengeluarkan pinjaman lunak gitu ya untuk permodalan, tetapi karena kemarin itu dapat teguran dari OJK bahwa tidak boleh lagi BUMN memberikan pinjaman berbentuk uang tunai untuk modal. Nah, sehingga untuk masalah permodalan fasilitas dari PLN itu diserahkan ke Bank Rakyat dalam bentuk KUR. Nah, itu. Jadi mulai tahun 2023 kalau nggak salah nggak bisa lagi dapat pinjaman tanpa agunan yang apa bunganya rendah itu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lalu Bapak Ibu, apakah sudah cukup paham? Kalau sudah cukup paham, tidak yang ditanyakan, mungkin eh, Zoom-nya bisa saya tutup karena mungkin ada yang perlu berkegiatan lain lagi. Halo Bu Eti, ada yang ingin ditanyakan Bu Pak, Eti? makasih banyak. Oh ya, Dapur Yuspa, silakan. Cukup Pak, sementara Pak, cukup. menyimak aja dulu. Oke, Belum, Pak. oke Ibu Makasih banyak Pak. Ibu Eti ya, Ibu Eti Nur Cayati ingin ditanyakan. Belum sih, Pak. Biasanya kalau ada pertanyaan, japri Bapak langsung, Ge. Nah, sebenarnya mesti bertanya ini, Pak, bagaimana Pak nasib saya orang cateringan, gitu loh, ya kan? Ge.
Kalau Oh, yang nggih, Pak. Jadi, oh ini pas kebetulan ulun memang belum ngisi itu, Pak, yang apa? Marketplace itu nggak, Pak? nah Em, itu kalau untuk kedepannya untuk ya ulun ulun catering misalnya, apakah bisa dimasukkan ke atau mungkin jadi kandidat ketika ada aktivitas pelatihan atau apapun yang terkait dengan PLN dan anak-anak perusahaannya mungkin, Pak. Terima kasih. ya, jadi saya juga sempat kepikiran untuk kurasi ini yang cateringan bagaimana nih. Nah, jadi sebagai contoh ya, cateringan ini kan produknya kan tidak dikemas ya, langsung dikirim gitu sesuai pesanan apa. Nah, sehingga dalam dalam hal melakukan kurasi, saya mungkin akan lebih bijaksana bahwa saya anggap apa yang diantar atau apa sarana yang diantarkan oleh pengusaha catering itu adalah kemasannya, dan kemasannya sudah anggap ramah lingkungan gitu. Jadi memenuhi aja gitu. Dan untuk kemasan ya kan nggak bisa dinilai itu ya, kemasan catering. Mau nggak mau ya harus dianggap baik gitu kan, karena memang itu nilai. Nah, tetapi yang memang harus dinilai lagi di foto, nanti foto produknya. Foto produk betul-betul menggambarkan produk aslinya gitu. Jadi kelihatan bersih, higienis, kemudian juga ada penataan yang kelihatan gitu, yang rapi gitu. Nah, mungkin jadi untuk yang cateringan nggak usah khawatir, nanti saya coba perjuangkan juga biar biar dapat nilai tinggi nanti. Ya, baik. Baik, Pak. Iya, terima kasih, Pak Ya, Rislan. sama-sama Bu Eti. Kalau Bu Epi, PCM tadi udah ngidupin mic-nya Bu Epi. Ya. Oh, ini FM ya. Hidupin Bu, mikrofonnya dihidupin, di unmute. Ya, sip. Nggih, iya siap Pak. Nggih. Hmm. Iya, Belum sih, masih menyimak aja dulu Pak ya. Oke, sip. Nggih. Ibu nanti ininya Hmm? MD-nya diupload ya. Oh iya siap Pak, yang terbaru nanti, yang Yang ini, yang terbaru produk nanti baru. soalnya itu kan Nggih, termasuk penilaian, nanti ada punya sertifikasi MD, di samping nggih, ada PRT-nya gitu. siap Pak, yang baru. Nggih. Iya, yang Nanti. baru. Heeh. Nggih. Oke, makasih Ibu. Sama-sama Pak, Ya, makasih. ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Saya sudah membantu, ini ada 200-an lebih ya teman-teman yang mungkin karena sibuk itu, jadi tidak bisa ngutak-ngatik akun pln.id-nya, plnpeduli.id-nya. Jadi saya sudah ambil inisiatif, saya isikan. Nah, seperti tanggal lahir, terus apa lagi? Ya itu saya nggak, berarti makanya semua statusnya masih revisi. Tapi yang jelas saya sudah membantu gitu. Nanti saya coba nanti japri satu-satu. Nah, kalau misalkan mau diteruskan, monggo nanti kita lengkapi isinya dengan data-data yang dibutuhkan gitu. Ini di komplek PLN lagi hujan nih Bu Epi. Nggak tahu di Sukarelawan hujan nggak? Lagi nggak hujan Pak, lagi terang di sini. Ini hujan Bu. Makanya kelihatan kedengaran nih suara hujannya di komplek Hmm, PLN. hujan lokal ya Pak. Hujan lokal.
Hmm. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar atau apa ingin memberikan masukan, monggo silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin kita akhiri Zoom kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nggih, ya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung di Zoom dadakan dalam Nggih. rangka kita untuk mensosialisasikan tentang kurasi di plnpeduli.id. Ini masih berkembang Bapak Ibu. Mau habis. Saya juga masih melakukan pendekatan-pendekatan kepada PLN agar diteruskan ke pusat bahwa bagaimanapun caranya nanti penilaian kurasi itu bersifat adil, kemudian objektif dan betul-betul bisa dipenuhi. Nah, tadi pagi juga saya komplain untuk NIB dan NPWP, kenapa itu menjadi mandatori wajib, mestinya itu dalam rangka pembinaan. Tidak semua usaha mikro kecil itu sudah memiliki NIB dan NPWP, tapi mereka kan berproses gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan nanti dikabulkan. Tapi saya sudah berikan sebuah catatan buat mereka. Kalau masih dijadikan mandatori, mohon maaf saya akan upload kertas putih yang bertuliskan masih dalam proses. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, aktivitasnya lancar, usahanya sukses. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih banyak warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya. Makasih banyak Pak Rizlan.